Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studi Horor. Di kesempatan kali ini, Studi Horor akan melanjutkan kisah cerita seram yang berjudul Solo Riding. Cerita kali ini bersumber dari @fajarwra18. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberikan support pada channel Studi Horor. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share kisah ini juga ya. Buat teman-teman juga bisa langsung mengunjungi akun Twitternya Mas Fajar, yang linknya sudah kita letakkan di deskripsi. Lalu seperti apa kelanjutan dari ceritanya? Tak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sesuai dengan judul cerita ini, perjalanan yang sesungguhnya baru akan dimulai di part ini. Karena keinginannya untuk sampai ke rumah dengan cepat, ia pun harus mengambil keputusan lewat jalur khas sendirian. Akan banyak sekali hal aneh yang akan ia dapatkan di sana. Lelah itulah yang ia rasakan, namun tak dapat ia pungkiri karena tak bisa berlama-lama di sana. Begitulah pikirnya. Tanpa ia sadari, itu adalah pilihan terburuk dalam hidupnya. Sore itu, angin berembus dengan kencangnya. Suara azan sudah menggema di berbagai penjuru. Di sepanjang jalan, banyak ia temui pedagang rambutan. Ia sempatkan berhenti untuk membeli beberapa ikat dan dimasukkannya ke dalam bagasi. Tak lama, ia pun berhenti di sebuah musola. Selepas sholat, ia istirahat sebentar di pelataran musola. Sembari ia menghubungi ibunya, bahwasanya ia sedang dalam perjalanan pulang. Sempat ibunya menyuruh untuk istirahat saja di sana, dan besok baru ia pulang. Namun ia menolak, dengan alasan tak ingin berlama-lama di sana. Seharusnya ia dengarkan perkataan ibunya itu, namun waktu sudah tak bisa ia ulangi lagi. Sebelum ingin melanjutkan perjalanan, ia sempatkan untuk makan dulu di warung makan di dekat musola terlebih dahulu. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Pikirnya mungkin sampai rumah sekitar jam 10 sampai jam 11 malam kalau lewat jalur K. Yang dia pikirkan saat itu, mungkin pohon yang tumbang sudah tak ada di sana. Jadi dia mutusin untuk mengambil jalur K. Selesai makan, ia pun langsung kembali melanjutkan perjalanan pulang. Tak jauh memang, jalur K itu dari kota S. Hanya ditempuh setengah jam lamanya dari tempat ia istirahat tadi. 100 meter sebelum ia sampai di tugu bertuliskan jalur K. Ia merasa ada yang aneh. Ia lihat tak ada satupun kendaraan yang masuk ke jalur K itu. Berhentilah ia sejenak di warung dan bertanya kepada pemilik warungnya itu. "Assalamualaikum Bu, saya mau tanya," ucapnya. Waalaikumsalam. Iya mas, mau tanya apa ya? "Ini kok nggak ada mobil atau motor yang lewat jalur K ya Bu? Kenapa kalau boleh tahu?" Wah, nggak tahu ya mas, ujar ibunya itu. "Oh iya Bu, ya udah kalau gitu." Kemudian ia pun lanjut jalan lagi. Mungkin nanti di sana juga bakal banyak pengendara yang berpapasan. Pikirnya positif. 50 meter ia jalan. Ia sempatkan untuk mengisi bensin dulu dan mengisi angin ban motornya untuk antisipasi di jalan nanti. Lanjut ia jalan, dilihat langit sudah mulai mendung, mungkin mau hujan lagi. Ia pun sekarang sudah masuk di jalur K. Awal-awal jalan masih biasa saja, tak banyak hal yang aneh. Sempat ia jumpa beberapa pengendara yang berpapasan dari lawan arah itu. Langit perlahan-lahan mulai gelap. Lampu penerangan jalan tak ada satupun yang menyala.
Apa mungkin ini gara-gara pohon tumbang ya? Atau mungkin sedang ada gangguan? Ia hanya bisa berpikir positif di sana. Terakhir ia jumpa pengendara dari lawan arah sekitar setengah jam yang lalu. Pikirnya mungkin karena dari tadi ia tak melihat jam tangannya. Namun anehnya, dari arah ia jalan tak ada satupun pengendara dan hanya dia seorang. Ia tetap berpikir positif dulu. Pikirnya mungkin masih tertinggal jauh di belakang. Kembali ke 1 jam yang lalu. Ini cerita dari sudut pandang ibu si pemilik warung. Sore itu tepatnya pukul 5. Ia sedang beres-beres warungnya karena mau tutup dan ia mau pulang. Ia melihat dari lawan arah ada sekitar 5 mobil polisi yang berdatangan dan berhenti tepat di depan Tugu Jalur K. Ia pun jalan agak cepat ke tugu itu untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sesampainya ia di sana, ia melihat seorang polisi yang membawa polis lain dan dibentangkan polis lain itu dari satu sisi ke sisi yang lainnya, seperti tak ada yang boleh masuk ke jalur K. Ada apa ini? Kenapa tugunya dikasih polis lain? Kemudian beberapa masyarakat sudah banyak berkumpul di sekitaran area itu. Seorang polisi kemudian mengambil sebuah megafon dan ia pun bicara kepada masyarakat. Perhatian semuanya, tolong dengarkan dengan seksama. Saya akan bicara di sini. Kenapa kami memberi garis polisi pada tugu ini? Di dalam hutan sana ada beberapa pohon besar yang tumbang. Kami baru mendapat informasi dari pusat. Diharapkan jangan ada yang melewati garis polisi ini. Kami akan segera melakukan investigasi di sana. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mendengar polisi bicara seperti itu, kagetlah ia. Karena tadi ada seorang pemuda yang masuk ke jalur K. Belum sempat ia mau memberitahu polisi, tiba-tiba saja ada lelaki nyamperin Pak polisi itu dan bilang kalau tadi ada pemuda yang masuk ke jalur K. Awalnya polisi itu tidak mempercayai omongan pria itu. Lalu dijelaskanlah oleh beberapa orang yang mungkin melihat Majid masuk ke jalur K itu. Polisi itu kemudian mengumumkan kembali ke masyarakat jika pemuda itu belum kembali dalam waktu 1 jam, mereka akan langsung masuk ke hutan. Benar saja, selama 1 jam itu, Majid tak terlihat kembali. Dan yang anehnya, tak ada satupun kendaraan yang keluar dari jalur K. Sedangkan tadi kan Majid berpapasan dengan beberapa pengendara. Lalu, itu apa yang berpapasan dengan Majid? Tanpa berpikir panjang, 3 mobil polisi pun masuk ke jalur K untuk mencari keberadaan Majid. Karena seharusnya perjalanan 1 jam itu sudah sampai di tempat pohon yang tumbang itu. Pikir mereka, jika Majid dalam perjalanan kembali, mereka pasti akan berpapasan di jalan nanti. Kita kembali ke cerita Majid. Lama ia jalan. Suasana di jalan saat itu benar-benar sangat gelap dan mencekam. Hanya lampu penerangan motornya saja yang menyala saat itu. Ia lalu menambah kecepatan. Lalu tiba-tiba motornya seperti berat. Pikirnya, wah, apa banyak kempes ya? Ia pun saat itu mencoba berhenti sejenak di pinggir jalan. Terlihat di seberang jalan ada sebuah gubuk kecil yang sepertinya itu adalah sebuah warung. Keadaan warung itu sangat gelap karena tak ada penerangan sama sekali. Setelah ia mengecek, ternyata ban dalam keadaan baik-baik saja, tak ada yang kempes. Lalu kemudian ia pun lanjut jalan lagi. 10 menit ia berjalan, motornya kembali terasa berat. Ia pun memutuskan berhenti kembali di pinggir jalan dan mengecek bannya kembali. Ternyata
ban dalam keadaan baik-baik saja. Pas ia lihat ke seberang jalan, ternyata ada sebuah gubuk kecil lagi. Ia masih positive thinking. Mungkin itu bukan gubuk yang sama. Ia kembali jalan karena memang banyak baik-baik saja saat itu. Dan 10 menit kemudian ia berjalan. Motor pun kembali terasa berat lagi. Di situ Majid sudah merasa kesal. Ada apa ini? Kenapa motor terasa berat terus? Ia pun akhirnya kembali berhenti lagi. Dan dilihatnya ban itu. Ternyata masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Pas ia kembali menengok ke arah seberang jalan lagi, alangkah terkejutnya ia. Ia saat itu melihat sebuah gubuk kecil yang sama, seperti pada awal ia melihat tadi. Lalu tiba-tiba, dari dalam gubuk itu, keluarlah sosok kuntilanak merah, yang sama persis seperti apa yang ia mimpikan waktu itu. Majid sontak langsung teriak, "Wah!" Langsung ia naiki motornya dan pergi dari tempat itu dengan perasaan yang sudah tidak karuan. Jantung berdegup dengan sangat kencangnya. Nafasnya sudah tak karuan dan ia berharap sosok itu tidak mengejarnya. Pas ia belok ke kiri, tiba-tiba saja dari arah depan, sosok kuntilanak itu sudah menghadangnya. Sontak, Majid langsung banting stang ke kanan. Karena Majid tidak bisa menahan keseimbangan, akhirnya Majid terjatuh. Ia terlempar dari motornya sejauh 5 meter. Tampak sosok itu mendekatinya perlahan, dengan raut wajah yang menyeramkan tentunya. Ia berusaha bangun dengan nafas yang terengah-engah, sambil sesekali ia menggeram kesakitan. Kemudian Majid mencopot helmnya, dan Majid pun lari tak tentu arah masuk ke dalam hutan. Mengingat motornya tak bisa ia ambil saat itu. Pikirnya sosok itu sudah berhenti mengejar. Namun ia salah. Sosok kuntilanak itu masih mengikutinya terbang di atas kepalanya, sambil sosok itu tertawa melengking. Ia tahan semua rasa sakit yang dirasakan dan terus saja lari dengan nafas yang terengah-engah. Majid berharap ada seseorang yang datang untuk membantunya. Kemudian dari kejauhan ia melihat sebuah cahaya. Ia saat itu lari terus menuju cahaya itu. Sesampainya di sana, ia melihat sebuah rumah gubuk tua dengan lampu petromak sebagai cahayanya. Dan ia melihat ada seseorang nenek yang duduk di teras gubuk itu. Ia pun langsung lari ke arah gubuk itu tentunya. Dengan nafasnya yang sudah tidak karuan, ia lari seraya memanggil nenek itu. "Bah, tolong bah, tolong!" ucapnya. Nenek itu hanya diam membisu, seperti tidak mendengar dan melihat Majid. Terus saja ia lari ke arah gubuk itu. Namun bukannya mendekat, ternyata ia hanya lari di tempat. Majid bingung tidak tahu harus bagaimana lagi. Lantas Majid pun menangis sejadi-jadinya. Semua bebacaan seperti tidak mempan terhadap sosok kuntilanak itu, yang kini ia sudah ada 3 meter tepat di depannya. Badan Majid kaku, tidak bisa ia gerakan. Mulut pun tak bisa untuk bicara. Sosok itu perlahan mendekat dengan tangannya yang sudah siap menusuk Majid. Lalu sosok itu kemudian bilang, "Hahaha, kamu akan mati," ucapnya. Ucap sosok itu dengan ngerinya. Belum sempat ia menusuk Majid, seketika itu juga tubuhnya bisa digerakkan dan Majid berhasil menghindar dari serangan demit itu. Larilah ia ke arah gubuk itu. Dan alangkah terkejutnya melihat bahwa gubuk itu sudah tidak ada di sana. Tubuh, kaki, tangan, semua anggota badannya sudah benar-benar lemas, seperti tidak kuat lagi untuk berlari. Namun, jika tak begitu, ia akan dibunuh. Kemudian, sekuat tenaga, kemudian ia berlari. Kuntilanak itu masih mengejarnya. Ia sempat menengok ke belakang
ke arah sosok itu. Karena tak melihat jalan di depannya, tiba-tiba Majid tersandung sebuah akar dan ia pun akhirnya terjatuh. Terengah-engah ia dibuatnya, dadanya sakit terkena batu. Sempat ia batuk karenanya. Kacau, panik, sudah campur aduk ia rasakan. Sosok itu terus mendekatinya dengan kuku panjangnya yang siap menusuk Majid. Lalu tiba-tiba ada sosok hitam yang tinggi besar berbulu, matanya merah, dengan taring dan kukunya yang panjang. Genderuwo itu berlari dari arah kanan menuju sosok kuntilanak. Dan betapa kagetnya ia melihat mereka saling bertarung. Akhirnya sosok kuntilanak itu pun menghilang. Dan yang lebih parahnya lagi, sekarang genderuwo itu mengincar Majid untuk ia makan. Oh, ada apa ini? Kenapa aku jadi incaran demit? Kenapa harus seperti ini? Apa ini akhir dari hidupku ya? Jika benar, tolong jangan seperti ini, ucap Majid dalam hatinya. Benar-benar putus asa saat itu yang ia rasakan. Ia tidak kuat lagi. Ia berdiri dan berjalan, hanya bisa terbaring lemas. Genderuwo itu sekarang ada tepat di atasnya. Majid hanya bisa pasrah saat itu. Wajah genderuwo itu berada tepat di wajahnya. Air liurnya terus menetes ke wajahnya. Ia buka mulutnya dengan begitu lebarnya, seperti siap melahap Majid. Lalu, wah! Ia terbangun sambil memegangi lehernya. Majid kaget. Ternyata ia masih berada di jalan dengan posisinya yang terlentang, sedangkan motornya berada 5 meter darinya. Ia pun lalu bangun dan melihat ke sekitar. Ternyata sudah tak ada lagi sosok kuntilanak itu. Loh, sebenarnya apa yang terjadi ya? Perasaan tadi ada di tempat hutan. Kenapa sekarang ada di sini? Apa semuanya itu hanya mimpi ya? Ucap Majid dalam hatinya. Seraya Majid bersyukur karena masih diberi keselamatan untuk ia hidup. Perlahan ia jalan ke motor karena badannya terasa nyeri. Berharap ia bisa cepat sampai rumah dan tidak ada gangguan-gangguan lagi. Ia pun periksa jam berapa sekarang, namun jam tangannya saat itu mati. Kacanya pecah, mungkin karena jatuh tadi. Lantas, ia pun kemudian mengeluarkan HP-nya, dan ternyata HP-nya juga mati. Jadi, ia saat itu tidak tahu jam berapa sekarang. Sampai di motor, dan didirikanlah sama dia. Terlihat tak banyak yang rusak. Hanya saja bodi bagian kirinya retak dan banyak yang lecet. Beruntung, itulah pikirnya, karena motor tak banyak kerusakan. Lanjutlah ia jalan, walau dengan perlahan. Benar-benar sepi, tak ada kendaraan satupun yang lewat malam itu. 10 menit jalan, ia melihat sebuah mobil terparkir di pinggir jalan itu. Dan ada seorang wanita melambai-lambai ke arahnya, seraya teriak meminta tolong. Ia pun lantas berhenti dan bertanya ke wanita itu. "Kenapa mbak? Mobilnya mogok?" tanyanya. Iya mas, mogok ini. Masnya bisa benerin gak ya? "Insya Allah mbak, saya cek dulu ya." Diceklah sama Majid sampai ketemu masalahnya. Saat diotak-atik mobil itu, ia merasa aneh. Wanita tadi kemana setelah memberinya senter? Lantas, Majid pun mencoba memanggil wanita itu. Namun, tak ada jawaban sama sekali. Dan tiba-tiba saja, bulu kuduknya merinding. Majid saat itu mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dan terbesit ada suara seperti rintik-rintik air dari arah belakangnya. Ia pun berhenti dan mencoba perlahan berputar badan. Sontak ia kaget. Ternyata pocong sudah berdiri tepat di belakangnya dengan wajah penuh belatung dan matanya hampir copot. Majid teriak dan langsung ia naik ke motornya pergi dari tempat itu.
Jalan terus ia tanpa henti, tanpa memikirkan apapun lagi. Ia hanya ingin cepat-cepat bisa sampai rumah. Di saat ia sedang fokus ke jalan, tiba-tiba motornya mati. Paniklah ia. Kenapa harus berhenti? Kenapa lagi ini? Tolong! Ia pun lantas berhenti di pinggir jalan, mengecek motornya. Dan kali ini parah. Bensin motornya habis. Padahal baru ia isi full tadi sore. Mau tidak mau, ia hanya bisa menuntun motornya itu dengan keadaan gelap gulita, dan hanya ada sedikit cahaya dari bulan saja yang tembus di antara pepohonan pinus itu. Rasa takut, sakit badan, capek, lelah dan bingung, semua ia rasakan saat itu juga. Berharap ada seseorang yang datang untuk menolongnya. Kalau saja tadi ia mendengarkan perkataan ibunya, mungkin semuanya tak akan seperti ini. Lama ia menuntun motornya. Dari sisi hutan kiri dan kanan dia, seperti sudah banyak pasang mata melihat ke arahnya. Takut, itu yang benar-benar ia rasakan sekarang. Tidak lama Majid berjalan. Di depan terlihat seperti ada gubuk kecil. Ia putuskan untuk istirahat sebentar di sana. Wah, sepertinya ini warung, pikirnya saat itu. Ia rebahkan badan di sebuah bangku panjang. Rasa lapar, haus, semua ia rasakan. Dan kemudian ia tertidur. Tiba-tiba dari dalam gubuk itu terdengar suara benda jatuh. Sontak ia kaget dan Majid terbangun. Jantung berdegup dengan kencangnya. Rasa takut dan was-was ia rasakan. Lalu pintu warung perlahan kemudian terbuka, dan terlihat seperti ada cahaya lampu petromak mulai perlahan muncul. Ia berlari ke arah motornya itu. Belum sempat ia mau lanjut jalan menuntun motornya lagi, tiba-tiba saja ada suara yang memanggil namanya. Jid, Majid, sini, Majid. Suara itu pelan, tapi sangat menyeramkan. Aduh, apalagi ini? Ya Allah, tolong hamba-Mu ini. Ucapnya lirih, menahan rasa takutnya itu. Kemudian ia perlahan menengok ke arah sumber suara itu. Betapa terkejutnya ia. Ia melihat sosok nenek tua yang sebelumnya ia temui di mimpi itu. Penampilan nenek itu benar-benar sangat mengerikan, sambil memegang lampu petromak di tangan kirinya, sedangkan tangan kanan memegang sebuah celurit panjang. Kemudian nenek itu jalan mendekatinya sambil terus memanggil-manggil namanya. Dek 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 dek. Detak jantungnya terus bertambah cepat. Lalu tanpa pikir panjang lagi, Majid pun langsung lari meninggalkan motornya itu, juga gubuk itu, karena takut juga panik saat itu. Terus saja ia lari dengan perasaan takutnya yang benar-benar ia rasakan. Di saat Majid sedang lari dari arah depan, ternyata ada sebuah mobil yang datang. Ia lalu lambaikan tangannya sambil berseru meminta tolong. Kemudian mobil itu berhenti dan Majid langsung menuju ke arahnya. Kenapa, Mas? Tanya seorang lelaki dari dalam mobil itu. Kemudian perempuan di sebelah lelaki itu bertanya. Tersesat apa, Mas? Iya, Mas. Mbak, tolong saya ya. Ya udah, Mas, masuk. Duduk di belakang ya. Ucap lelaki itu. Iya, Mas. Terima kasih. Majid pun masuk ke dalam mobil itu dan Majid duduk di bangku belakang. Ia sedikit lega di situ karena ada seseorang yang akhirnya membantunya. Alhamdulillah, akhirnya aku selamat, ucap Majid dalam hati. Mereka pun kemudian jalan. Ia sempat dikasih minuman oleh pasangan kekasih itu dan sebuah roti untuk Majid makan. Selang beberapa lama, ia akhirnya melewati gubuk itu lagi dan terlihat
motornya masih ada di sana. Namun, ia benar-benar kaget setengah mati. Karena ia melihat dirinya ada di sana, sedang tidur di sebuah bangku panjang. Loh, itu siapa? Wah, kenapa ada aku di sana ya? Bukannya aku ada di sini, di dalam mobil. Lalu tiba-tiba, botol minuman yang ia pegang berubah menjadi botol yang isinya darah. Dan makanan yang ia pegang berubah menjadi roti yang busuk, yang sudah banyak belatungnya. Melihat semua tiba-tiba berubah seperti itu, sontak ia langsung muntah. Dan terbesit, ada suara ketawa khas kuntilanak dari arah depannya. Pas ia kembali menengok ke depan, tiba-tiba kedua sosok itu sudah menatap tajam ke arahnya. Sontak ia kaget dan terbangun, sudah berada di gubuk kecil itu lagi. Perasaannya sudah tidak karuan. Langsung saja ia buru-buru pergi dari tempat itu. Lelah, entah kapan semua ini selesai. Kenapa harus seperti ini? Dan kenapa juga tak ada satupun kendaraan yang melintas? Ia terus memikirkan ibu dan adik-adiknya, berharap bisa bertemu lagi dengan mereka. Dan kenapa aku bisa melihat mereka? Bukankah aku tak mempunyai kemampuan seperti ini? Sejak kapan aku bisa melihat mereka? Dan kenapa aku terus mengalami hal ini? Salahku apa? Beribu-ribu pertanyaan datang di pikirannya, karena memang ia sangat tidak menyangka bisa mengalami hal seperti ini, yang bahkan sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Tiba-tiba ia teringat dengan perkataan kakek-kakek yang ia temui di pasar waktu itu. Ia bilang, Cu, jangan pergi lewat jalur K. Bahaya. Banyak yang mau menyelakai kamu. Dengerin perkataan kakek. Kagetlah ia mengingat semua itu. Jadi ini maksud dari perkataan kakek itu ya? Oh, kenapa aku tak mendengarnya? Kenapa juga aku sampai malah lupa? Ucapnya dengan perasaan bersalahnya. Sedih yang ia rasakan. Air mata pun sedari tadi sudah menetes tidak kuat menahan rasa penyesalannya. Teringat waktu ia berangkat dari kota es, banyak sekali gangguan-gangguan yang menghalanginya untuk lewat jalur K. Ia tidak menyadari semua itu. Dan karena keegoisannya ingin cepat sampai ke rumah, juga tidak mendengarkan ibunya. Ia pun memutuskan lewat jalur K. Dan seharusnya ia tidak memilih jalur ini. Ia usap air matanya dan terus lanjut jalan sambil juga menuntun motornya. Samar-samar dari arah belakang, seperti ada suara cekikikan yang perlahan-lahan berubah menjadi suara ketawa melengking khas kuntilanak. Pas ia menengok ke arah belakang, ternyata itu adalah sosok kuntilanak merah yang sepertinya ingin membunuhnya. Marah, kesal, benci dan muak, semuanya menjadi satu. Dan ia pun bilang ke sosok itu, "Siapa kamu? Kenapa ganggu saya? Ada urusan apa kamu sama saya?" Ucapnya dengan lantang dan kesal. Kamu harus mati. Ucap sosok itu dengan wajah menyeramkannya. Seraya sosok itu menodongkan kuku panjangnya itu ke arah Majid. "Apa salahku?" Sosok itu tidak menjawab pertanyaan Majid. Lalu kuntilanak itu terbang ke arahnya. Melihat sosok itu terbang ke arahnya, tak ada pilihan lain selain lari. Kini semua seperti tak ada harapan lagi untuknya. Tak bisa ia pergi kemanapun dalam keadaan seperti ini. Lari pun tak tahu harus kemana. Ia benar-benar putus asa saat itu. Dalam larinya, ia sempat kepikiran akan ibu dan adik-adiknya. Ingin rasanya ia berada bersama mereka. Sampai air mata pun tak bisa ia keluarkan lagi. Tangisan pun sudah tidak ada artinya. Ia terus lari dengan nafas yang terengah-engah.
Ia mencoba tengok ke belakang, dan ternyata sosok itu sudah menghilang. Lalu tiba-tiba pas ia menengok kembali, sosok kuntilanak itu sudah ada di hadapannya. Sontak ia terkejut dan jatuh terpental ke belakang dengan posisi terlentang. Mencoba berdiri pun, namun sudah tidak bisa. Tubuhnya kaku, tak bisa ia angkat. Hanya mulutnya saja saat itu yang dapat ia gerakan. "Salahku apa? Salahku apa?" ucapnya sambil terseduh-seduh nangis karena sudah tidak kuat dengan semua ini. Lagi-lagi, kuntilanak itu hanya diam, tidak menjawab pertanyaan Majid. Percuma lari, kamu tetap akan mati, ucapnya dengan tatapan mengerikan. Perlahan, sosok itu melayang mendekati Majid. Ia mencoba berdiri kedua kakinya, namun tetap tidak bisa. Sosok itu sudah tepat berada di atasnya. Majid pasrah, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya bisa berharap ada seseorang yang datang untuk membantunya. Sesaat sebelum ia dibunuh, tiba-tiba kuntilanak itu melihat ke arah depan. Dan ia pun terpental, seperti terkena dorongan energi yang sangat kuat. Majid tidak bisa melihat apa yang terjadi, karena badannya yang tidak bisa ia gerakan. Lalu ada suara di kepala Majid. Pergi, Cid. Temukan ragamu. Sekarang, kamu lagi di alam gaib. Ragamu ada di tempat awal kamu jatuh dari motor. Pergi sekarang, cari. Ucap suara itu seperti tidak asing di kepalanya. Dan benar saja, itu adalah suaranya Kiai Ali. "Ragaku, bukankah aku ada di sini? Maksud Kiai apa?" Bingung ia mendengar perkataan Kiai Ali. Lalu, Cepat pergi. ucapnya tegas. Ia coba berdiri dan pergi menjauh dari tempat itu. Terlihat sosok itu masih tergeletak di aspal. Kemudian ia gunakan kesempatan itu untuk pergi menjauh. Terus ia lari menjauh kembali ke tempat pertama, jatuh dengan perasaan yang sudah tidak karuan dan nafas yang ngos-ngosan. Saat sedang lari, ia melihat motornya tergeletak di aspal dan sempat ingin mengambilnya, namun ia urungkan karena nyawanya sekarang dalam keadaan bahaya. Kemudian tidak lama dari itu, ia melihat gubuk yang tadi. Di sini, Majid kembali diganggu oleh sosok nenek-nenek menyeramkan itu dengan menodongkan celurit ke arahnya sambil tertawa ngeri. Majid hampir terkena tebasan celurit itu, namun beruntung bisa menghindar. Dadanya mulai terasa nyeri dan sesak. Kaki mulai mencapai batasnya. Ia sempat berhenti menghela nafas, namun tidak lama karena ia harus cepat sampai di sana. Terengah-engah nafasnya, keringat bercucuran membasahi seluruh badan. Jantung pun berdegup dengan kencangnya. Tiba-tiba saja, bruk, di depannya kini ada sosok pocong menghadangnya dengan wajah hitam yang mengerikan. Terlihat dari arah kanan, ada sebuah mobil dan perempuan yang sebelumnya sempat ia tolong. Perempuan itu tertawa ngeri dengan wajah pucatnya dan mata merah yang menyala. Majid pun jatuh lagi di situ. Ia melihat ke arah depan dan sontak menghindar karena pocong itu mau meludahinya. Hampir sedikit lagi ia terkena. Ia pun bangun lagi dan pergi dari situ. Pocong dan perempuan itu rupanya mengejar Majid. Mau pergi kemana kamu? Rupanya itu adalah suara genderuwo yang tengah menghadangnya di tengah jalan. Majid bingung harus lari kemana lagi. Sudah tidak ada jalan lagi. Malam itu ia benar-benar dikepung oleh demit. "Wah, tolong!" teriak Majid yang mentalnya sudah sangat drop parah. Di saat ia hendak ditangkap oleh genderuwo itu, tiba-tiba saja
sosok genderuwo itu pun terpental jauh, seperti yang terjadi sama kuntilanak merah. Lalu, ia pun kembali mendengar suara Kiai Ali lagi. Cepat pergi, aku nggak bisa lama jagain kamu, Jit. Tuturnya. Ia kerahkan semua sisa-sisa tenaganya itu. Setelah lama ia lari dengan terpingkal-pingkal, akhirnya sampai dan Majid melihat tubuhnya yang sudah tergeletak 5 meter dari motornya itu. Majid bingung, tidak tahu bagaimana caranya agar ia bisa masuk ke dalam tubuhnya lagi. Sedangkan beberapa sosok masih mengejarnya. Kemudian Kiai Ali membisikkan telinganya lagi. Pejamkan matamu, Jit, dan konsentrasi. Ikuti arahku. Tak banyak pikir panjang, ia pun langsung mengikuti apa yang diperintahkan oleh Pak Kiai. Di dalam pikirannya, ia melihat jalur K penuh dengan mayat. Ada yang kepalanya putus, ada yang badannya hancur, dan lain sebagainya. Terus saja ia ikuti arahan dari Pak Kiai. Ia pun melihat sebuah pintu berdiri di antara tumpukan mayat, dan ia harus masuk ke dalamnya. Tak mudah untuk melewatinya, karena bau busuk yang sangat menyengat. Walaupun hidung sudah ia tutup, namun baunya tetap tercium. Perlahan-lahan ia jalan, dan sempat sesekali ia berhenti karena tidak kuat melihat mayat itu dan bau busuknya. Setelah beberapa saat ia jalan, akhirnya ia sampai di depan gerbang pintu itu, dan ia pegang gagang pintunya itu. Ketika hendak membukanya, tiba-tiba saja, entah dari mana, sosok kuntilanak merah datang dan memegang tangannya. Sontak, ia terkejut, hampir terjatuh karenanya. Kali ini, Majid lawan semua rasa takut itu dan mengucapkan, "Allahu Akbar!" dengan sangat kencangnya, sampai sosok kuntilanak itu terpental dan menghilang. Pintu pun sudah berhasil ia buka. Lalu Majid masuk ke dalamnya. Ia mencoba membuka matanya, dan sekilas seperti melihat seseorang membopongnya masuk ke dalam mobil. Dan setelah itu ia tidak sadarkan diri. Cerita ini dari sudut pandang salah satu polisi, sebut saja Eko, yang berusaha mencari keberadaan Majid bersama juga rekannya Andi dan Rizal. Sore itu, tepat pukul 6 petang, 3 mobil polisi masuk ke jalur K untuk mencari pemuda yang dikatakan oleh beberapa warga. Waktu itu sudah gelap dan lampu penerangan di jalur K mati semua. Tak ada satupun yang menyala. "Pak, ini serius mau masuk jalur K," ucap Pak Eko yang merasa ragu. "Ya serius. Masa bercanda? Kan kita nggak cuma berdua. Ada Pak Rizal, Pak Anton, Pak Dwi, sama Pak Sartono." Eko ini sebenarnya orangnya penakut. Cuman karena pekerjaannya, jadilah ia selalu terlihat perkasa dan kuat. Kemudian Andi pun sambung berbicara. "Tapi beneran nggak ya apa yang dimaksud masyarakat tadi? Kalau ada orang yang lewat jalur K," ucapnya dengan serupa merasa ragu. Kemudian mereka pun bicara ke mobil rekan lainnya melalui HT-nya masing-masing. Ternyata mereka berempat pun merasa ragu. Tapi mau tidak mau, mereka harus tetap jalan sampai pepohonan yang tumbang itu. Pikir mereka, jika pemuda itu sampai di pepohonan tumbang, pasti dia akan kembali, dan mereka pasti akan berpapasan. Terus saja mereka berenam jalan, tiba-tiba saja, duar, suara ban mobil Dwi dan Sartono pecah. Sontak, Eko dan Andi pun berhenti dan keluar dari mobil, dan mereka berempat menghampiri mobil Dwi. "Aduh, gimana ini? Ban serepku tertinggal lagi," keluh Pak Dwi. "Pak Rizal, ada ban serep nggak ya?"
Tanya Eko. Ban serepku pecah, Pak. Wah, gimana ya ini? Kemudian Pak Andi mengambil sebuah keputusan yang membuat Eko merasa ngeri. Pak, kayak gini aja ya. Ini kan pada gak ada ban serep. Lebih baik mobil Pak Dwi diderek saja ya, kembali ke kota. Telepon mobil derek sekarang ya, Pak. Nah, Pak Dwi, Pak Anton, sama Pak Sartono di sini menunggu mobil derek datang. Dan saya, Pak Rizal, sama Pak Eko akan lanjut jalan lagi ya, Pak. Ucap terang Andi. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Lalu Andi menjelaskan alasannya, dan semuanya pun menyetujuinya. Kemudian mereka bertiga lanjut jalan lagi, meninggalkan Pak Dwi, Pak Anton, dan Pak Sartono. Mereka pun sekarang bertiga dalam satu mobil. Lama mereka jalan dengan lampu penerangan satu-satunya di mobil itu. Untuk mengurangi rasa takut, Eko pun banyak mengobrol kedua rekannya itu. Sampai suatu ketika, ia melihat sosok putih berdiri di samping pohon sebelah kiri mobil. Posisi duduk mereka itu, Eko dan Andi di depan, dan Rizal di tengah. Sontak, ia terkejut. Astagfirullah, ucapnya. Andi pun bertanya. Loh, kenapa Pak Eko? Tanyanya sembari terus menyetir. Enggak apa-apa, Pak. Jawabnya, seperti tak ingin mereka tahu. Wah, serius, Pak? Tanyanya meyakinkan. Iya, Pak, serius. Udah, enggak apa-apa. Oh, ya udah kalau nggak apa-apa, Pak. Andi merasa jalan ke pohon tumbang itu seperti lama sekali. Ia sempat beberapa kali melewati beberapa gubuk sebelah kanan jalan. Sepertinya seperti gubuk itu tidak ada habisnya. Dan Andi pun nanya ke Pak Eko dan Rizal. Pak Eko, Pak Rizal, kerasa nggak kok kita kayak lama ya sampai pohon tumbangnya? Ucapnya. Dilihatlah jam mereka, dan anehnya pada mati semua jam tangannya itu. Mereka lalu mencoba membuka HP, dan beruntungnya HP-nya menyala dan bisa melihat jam. Benar saja, mereka di jalan hampir 1 jam. Namun belum juga sampai di pohon tumbangnya. Setelah sadar ada yang aneh, Andi pun melihat gubuk lagi. Sepertinya gubuk yang sama, pikirnya. Terus saja ia jalan dan ketemu gubuk lagi yang sama. Wah, ada yang gak beres nih, ucapnya dalam hati. Kemudian Andi pun bebacaan di dalam hatinya seraya masih menyetir. Dan akhirnya gubuk itu sudah tak terlihat lagi. Ia tahu bahwasanya tadi mereka hanya berputar-putar saja di situ. Pantesan terasa lama. Ternyata ada yang iseng sama kita ya, ucap Andi dalam hatinya. Ia lantas lanjut jalan lagi. Semakin lama, semakin terasa aneh. Andi melihat banyak sosok yang sudah berbaris di kiri dan kanan jalan. Sosok itu, ada yang kepalanya putus, badannya rusak, ada yang tinggal kepala, dan kuntilanak, pocong, genderuwo pun ada semua di sana. Seperti sedang memperhatikan mereka. Sementara itu, Eko sedari tadi sudah merinding ketakutan, dan Rizal saat itu bertingkah normal, seperti tidak ada terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba ada sosok kuntilanak merah berdiri di tengah jalan. Sontak, Andi ngerem mendadak. Astagfirullah, ada apa, Pak? Ucap Rizal kaget karena kepalanya terbentur jok depan. Eko pun sama kaget karena rem mendadak itu. Kemudian Andi memberitahu mereka ada apa yang ada di depannya. Sontak mereka berdua ketakutan dan mengajak untuk kembali saja ke kota. Namun Andi menolak karena ia melihat pemuda
dan motornya itu sudah tergeletak di tengah jalan. Dan kuntilanak itu seperti sedang menjaganya. Kamu berdua apa nggak ngeliat? Itu, lihat, di aspal ada apa? Tunjuk Andi. Mereka berdua kaget bukan main, karena ada pemuda yang sudah tergeletak di aspal dengan sepeda motornya. Mereka pun lantas bertanya. Loh, siapa ya itu, Pak? Tanya mereka bersamaan. Kayaknya itu adalah orang yang dimaksud oleh masyarakat, ujarnya. Wah, terus ini gimana ya, Pak? Itu kuntilanak merah punya kuku panjang loh. Panik mereka berdua, tidak tahu harus bagaimana. Lalu Andi pun keluar mobil dan sempat dicegah untuk tidak keluar sama mereka berdua. Namun Andi tetap keluar dan menghampiri sosok kuntilanak itu. Jalan ia perlahan ke arahnya, dan nampaknya sedang terjadi tabrakan energi. Eko pun melihatnya. Di saat Andi berjalan perlahan ke arah sosok itu, ia sempat kontak batin dengannya. Mau apa kamu kesini? Tanya sosok itu dengan nada menantang. Aku mau bawa orang ini. Apa urusanmu sama orang ini? Jawab Andi dengan tegasnya. Kamu nggak usah tahu apa urusanku sama orang ini. Jawabnya dengan wajah mengerikan dan tangan yang sudah siap melawan. Oh, nggak mau jawab pertanyaanku. Andi terus saja jalan ke arah sosok itu dengan mulutnya yang sudah komat kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kuntilanak itu kepanasan dengan apa yang dilakukannya dan memohon-mohon ampun agar ia berhenti membacakan ayat suci Al-Quran itu. Namun tidak dilakukan oleh Andi. Jawab pertanyaanku, apa urusanmu sama orang ini sampai kamu berbuat kayak gini? Ucapnya masih dalam batin. Kemudian tak kuat menahan panas yang serasa terbakar, sosok itu pun bilang ke Andi. Ampun, aku cuma disuruh. Ampun. Ucap sosok itu sambil teriak-teriak kepanasan. Siapa yang menyuruh kamu? Tanya Andi dengan garangnya. Di satu sisi, Eko dan Rizal hanya bengong di dalam mobil melihat Andi yang ternyata punya kelebihan itu semua. Mereka melihat Andi sudah ada di depannya, namun sosok itu terbungkuk seperti memohon-mohon ampun ke Andi, pikir mereka. Kuntilanak itu memberitahukan siapa yang menyuruhnya. Lalu Andi pun membiarkannya pergi dan jangan ganggu pemuda itu lagi. Dan kuntilanak itu pun akhirnya menghilang. Kemudian Andi menghampiri Majid, memeriksa apakah masih hidup atau tidak. Hei, sini keluar, bantu angkat orang ini, ucap Andi seraya melambaikan tangan ke arah mobil. Lalu Eko dan Rizal pun keluar dari mobil dan lari ke arah Andi. Gimana, Pak? Masih hidup apa enggak ini? Tanya Eko yang sedikit bengong karena hal barusan. Jangan bengong, Pak. Di hutan ini loh, tegur Andi. Iya ya, Pak, iya, jawabnya. Ini orangnya masih hidup, cuma lemas. Hati-hati ya ngangkatnya, ucap Andi sedikit mengarahkan mereka berdua untuk mengangkat Majid. Rizal sadar bahwa Majid matanya sedikit agak terbuka dan seperti melihat mereka berdua yang sedang mengangkatnya. Setelah itu, Rizal tak sadarkan diri. Perlahan mereka jalan mengangkat Majid ke mobil. Lalu mereka memasukkan Majid ke kursi tengah. Sementara itu, Pak Andi mengambil motornya Majid dan menyalakan mesinnya. Kemudian ia tumpaki motor itu jalan ke arah mobil. Ini aku yang bawa motornya, kamu berdua di mobil ya, ucap Andi. Siapa? Ucap serentak mereka berdua. Kemudian Rizal memberikan helm ke Andi
dan mereka pun jalan kembali ke kota es. Posisi jalan mereka berdampingan, karena Andi was-was dengan mereka berdua takut terjadi apa-apa. Selama kembali ke kota es, tidak terjadi hal-hal yang aneh lagi. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di Tugu Jalur K. Dan mobil Pak Dwi juga Pak Sartono pun sudah menunggu mereka di sana, beserta masyarakat yang sudah banyak menanti kedatangan polisi itu. Alhamdulillah. Ucap syukur Eko dan Rizal. Dilihat jam tangannya, ternyata sudah menunjuk jam 8:05 malam. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan sana. Polisi saat itu tidak menjawab semua pertanyaan yang diajukan masyarakat. Kemudian Eko dan Rizal pun disuruh lanjut jalan ke rumah sakit terdekat untuk memeriksa keadaan Majid. Sesampainya di sana, Majid langsung dibawa ke ruangan UGD dan membiarkannya istirahat terlebih dahulu karena Majid yang masih tidak sadarkan diri. Majid tersadar keesokan paginya sekitar jam 8 pagi dan ibu serta adik-adiknya sudah ada di sana karena semalaman mereka menghubungi Majid dan yang angkat ternyata Eko yang langsung saat itu juga memberitahu keadaan Majid yang membuat keluarganya berangkat malam itu juga ke kota es. Setelah berbagai macam kejadian, akhirnya Majid bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Dan ia banyak sekali belajar dari kejadian yang menimpanya itu. Majid pun diberitahu oleh ibunya soal siapa yang membantunya saat itu. Dan memang benar, itu adalah Kiai Ali. Karena kemarin ibunya mempunyai firasat buruk tentang Majid yang ditelepon saat itu tapi tidak diangkat-angkat olehnya. Kemudian ibunya pun meminta tolong ke Kiai Ali dan beruntungnya nyawa Majid masih bisa diselamatkan. Sampai sekarang pun Majid sudah tidak mengalami gangguan-gangguan itu lagi. Walaupun pada kenyataannya kini ia sudah sepenuhnya bisa melihat sosok makhluk astral. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita solo riding. Terima kasih yang sudah setia menunggu. Banyak-banyak terima kasih intinya. Begitulah kisah cerita seram solo riding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.